melihat 100 hari pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, pantas nggak kita takut, Mbak? Takut sih. Nah, yang sekarang ini Pak Prabowo nggak ngasih wewenang apapun ke Gibran. Jangan juga kita benar-benar berpura-pura PDI Perjuangan itu suci gitu loh. Maksud saya gitu. Jangan lupa dia berkuasa dulu. Jadi bahwa kasus itu bisa ketahan 5 tahun saja, ya kita mesti ngelihatnya secara kritis. Ya, silakan di-rate pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran 1-10. Berapa ya? Barangkali saya akan kasih nilai 3. Meet the People with Gian Luigi and Rian Fardi. And action! 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Janji-janjinya besar, tapi bagaimana realitanya? 100 hari pertama adalah ujian. Ujian bukan hanya kepada pemimpin, tapi juga kepada rakyatnya untuk bertanya dan menguji. Apakah kita sedang berjalan ke jalan yang salah atau seperti apa? Sekarang senang banget kita kedatangan seorang yang menurut Rian pantas untuk ditanya. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Ini dia, Meet the People bersama Gian Luigi dan Rian Fardi. Tapi bentar, kok serius banget ya kita ya? Karena kan di kamera kelihatannya serius, seperti para pejabat-pejabat kita. Ya, selamat datang di Meet the People bareng sama gua Gian dan Rian. Ini adalah brandingan baru dari Meet the Politician. Dan ini episode perdana, kita akan membahas 100 hari kerja dari Prabowo Gibran. Apakah kalau kata Rian sesuai dengan jalan yang benar atau ternyata kita sedang putar balik mundur bersama Kak Bivitri Susanti. Wes. Halo. Jadi Bang Gian, saya sering sekali Nah, ngelihat muka Mbak Bivitri ini ya, muncul gitu. muncul. FYP. Males ya ngeliatnya. Yes, ketika banyak isu tentang gaduh-gaduhnya kita lah. Iya. Apalagi sebelum Pilpres. Yes. Beliau S1 di UI, S2 di Di Warwick University. Warwick. Warwick. Di Inggris. Jadi Tapi itu nggak penting lah. Iya. Yang penting sekarang nih gimana nih? tapi kan penting, maksudnya kampusnya benar gitu, bukan kampus Iya. bohong-bohongan ya tiba-tiba dapat gelar kan. Oh, sorry ya, nggak doyan beli gelar. Tapi di satu sisi seneng sih karena hari ini kayak kita melihat banyak kaum-kaum intelijensia yang hari ini muncul, Mbak. Gak hanya berkutat dalam teori Betul, betul. dan membungkam pikiran yang cemerlangnya untuk berbicara di depan banyak orang atau mass media sekarang, dan sangat mengapresiasi itu sih. Wis. Dan yang menariknya Kak, tapi menurut maksudnya kenapa Kak Bivitri ini bisa, kan resikonya ada dong. Pasti. Ketika bersuara seperti itu, apalagi yang pas Pilpres kemarin, itu kan bukan keras, itu udah combo lah itu kemarin lah sebelum Pilpres. Apa di pikiran kami Fitri kayak, oke, gue harus ngomong nih, ini gue harus ngomong dengan segala resiko yang ada gitu. Ya soalnya persis kayak gitu tuh. Jadi karena nggak ada yang mau ngomong, entah karena takut, entah karena dibayar, kan banyak juga tuh, dikasih jabatan segala macam. Jadi ngeri sekali untuk ketika ngelihat narasi-narasi di media sosial dan di media massa itu dipenuhinya sama orang-orang yang ngajak kita mikirnya tuh kebalik-balik gitu loh. Kalau saya suka pakai istilah gitu, mikirnya jadi kebalik-balik. Misalnya kita ngomongin moralitas dan etik, dibilang mana hukumnya? Nah, saya sebagai orang hukum kan, apa sih lo ngomongnya nanya pasal? Ini logika aja, akal sehat. Kompas moral kita masih benar atau enggak. Tapi waktu itu tuh banyak sekali orang, ada yang dibayar, ada yang ikut-ikut segala macam, yang membolak-balik pikiran kita. Dan saya waktu itu merasa gelisah sekali karena banyak yang terpengaruh gitu. Jadi kalau nggak ada narasi tandingan, ya udah kita seluruh bangsa Indonesia ini akan rusak, kebawa semua sama orang yang pengen merusak pikiran. Jadi pikiran kita tuh kayak dihack gitu loh. Mikirnya semua kebalik-balik, seakan-akan hukum lebih tinggi dari moralitas, seakan-akan nepotisme itu benar, padahal kan jelas salah gitu ya. Nah, hal kayak gitu tuh harus ada yang ngomong nih, akhirnya ya udah. Ya, menarik sih Bang Gian. Kayak banyak kita lihat beberapa ya, gue baca berita akademisi yang berusaha menyampaikan kebenaran, banyak juga tuh yang akhirnya posisinya terancam.
Kalau dari ya, benar, perspektif Mbak benar. Bivitri, gimana akhirnya kita mempositioningkan diri oke sebagai yang punya ilmu, tapi akhirnya kayak kita merasa takut untuk menyampaikan itu. Takut tuh kan sebenarnya wajar ya. Ya. Jadi saya juga nggak mau bilang saya adalah seorang yang sangat-sangat pemberani, enggak juga sih. Karena takut itu wajar. Cuma level tiap orang tuh takutnya beda-beda. Ya. Ada konteks masing-masing lah. Ada yang ada traumanya atau ada keluarga yang dia lindungi. Jadi kalau saya nggak mau ngejudge itu. Nah, tapi rasa takut itulah yang kemudian perlu di-manage aja. Apakah saya takut? Ada juga takutnya, tapi rasa takut itu nggak bikin saya diem. Saya menolak. Justru kalau saya jadi diem karena rasa takut itu, berarti saya bikin mereka menang. Saya nggak mau mereka menang atas saya. Lebih baik takutnya dikelola, misalnya mitigasi gitu loh. Jadi misalnya sebelum Dirty Photo keluar, misalnya kami bikin briefing keamanan soal keamanan digital, terus keamanan fisik juga. Jadi dimitigasi, dicegah jangan sampai hal-hal buruk tuh terjadi gitu. Tapi nggak berpikir bahwa suara-suara akademisi kayak Kak Bivitri akan kalah dengan suara-suara influencer? Pasti sih, sekarang post-truth ya. Sekarang Gue merasa tersinggung. Bukan kita ya tapi ya. Bukan. Tapi memang kayak kalau nggak panjang kan. Tapi kalau misalnya memang baca buku kayak The Expertise of the Dead gitu kayak misalnya itu post-truth matinya ya. pakar karena suara-suara yang akhirnya didengarkan ya yang banyak followersnya, yang centang biru. Yang centang biru. Akhirnya dan bener banget. Jadi saya misalnya nih sekarang nih lagi kalau lihat TikTok saya atau Instagram saya, Instagram masih mending lah ya, TikTok sih yang lumayan gila-gila ya. Banyak tuh orang yang tiba-tiba lagi banyak mampir aja gitu, yang cuma ngeledekin, yang cuma dasar lo artis gagal, misalnya gitu, yang ngeledek aja gitu, nggak ada manfaatnya juga. Tapi kan sebenarnya itu yang dilakukan. Si pendengung itu berusaha untuk kill the messenger. Banyak banget orang-orang yang, dan saya sering ketemu anak-anak muda nih, yang nanyanya ke saya sesederhana, Mbak gimana ya biar kita tuh nggak kena mental, karena begitu ngomong sesuatu yang keras sedikit diserang langsung sampai di DM juga gitu ya. Ya saya selalu bilang ya nggak, maksudnya kayak tadi takut tuh wajar, di manage aja. Dan misalnya kalian nggak kuat ya sign out aja dulu, nggak usah buka medsos gitu. Tapi ya menurut saya sih, saya sekarang lagi berusaha untuk encouraging teman-teman muda gitu untuk pokoknya speak up aja dulu gitu. Dan kalau kita berjaringan, sebenarnya mudah-mudahan sih pasti langsung begitu ada apa-apa akan dibantu gitu sama teman-teman jaringan. Setuju. Gitu. Dan bicara soal ketakutan juga, Rian juga lebih sebenarnya takut kalau orang sekitar tuh udah mendiamkan kesalahan ya. Nah, kayak benar. Akhirnya senang juga sih bagian gue mulai speak up tuh 2022. Ketika itu nyinggung Bu Megawati pada saat itu. Gue harus berterima kasih juga sama Bu Mega membantu saya sampai hari ini bisa keliling kemana-mana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang kita takuti, itu sebenarnya yang paling penting menurut saya. Benar. Dan bicara soal ketakutan lagi, melihat 100 hari pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, pantas gak kita takut, Mbak? Takut sih. Wah, tapi bukan menarik. Pribadi, takut masa depan. Yes. Makanya ini bagus banget diomongin. Oke. Supaya banyak orang lebih terbuka matanya. Karena gini, saya baru nulis juga sih ya beberapa hari yang lalu soal yang namanya populisme. Jadi kita bisa lihat kebijakan-kebijakan yang dibuat belakangan ini seakan-akan untuk rakyat. Makanya istilah keilmuan itu ya, populisme itu ya. Misalnya makan bergizi gratis. Misalnya apalagi ya? Oh, check up kesehatan pas ulang tahun. Dan seterusnya. Saya setuju. Maksudnya sama kayak bansos. Bansos tuh esensinya kan saya setuju. Cuma bansos disalahgunakan kan gitu ya. Makan bergizi gratis bagus banget kalau anak-anak miskin dikasih makan gratis. Tapi soalnya adalah apakah program-program itu menyelesaikan masalah-masalah fundamental atau enggak? Jadi itu satu. Dan kedua, apakah dibuat sebagai kebijakan yang benar dan tidak dipaksakan atau dipaksakan? Makanan bergizi gratis kan ternyata anggarannya kurang. Oke, ini dipaksakan garis bawahnya adalah anggarannya ya, anggarannya. SDM juga mungkin ya kayak. Kalau menurut gua kayak kemarin kan ada katanya keracunan dan lain-lain. Iya. Menurutku itu kan sebenarnya pasti adalah SDM-nya yang
belum memadai atau QC-nya yang cara caranya mengelolanya. Betul segala macam. Jadi bisa lanjutin lagi sama Kak Fitri bahwa yang penting tidak dipaksakan. Jangan dipaksakan gitu. Dan kenapa dipaksakan? Karena ini yang tadi saya bilang populis tuh kayak gini. Orang akan langsung cepat nangkepnya, wow gila dia langsung loh memenuhi janji kampanyenya. Populis aja gitu. Padahal di dalamnya dia merusak banyak hal, termasuk memaksakan pengalihan anggaran. Sampai ada ketua DPD ngaco tuh ya menurut saya bilang uang zakat dipakai aja buat makan bergizi. Itu bisa dibahas sendiri tuh ngaco menurut saya. Terus tapi yang kemarin baru keluar, lihat nggak udah ada impresnya supaya seluruh pegawai negeri dan pejabat itu harus berhemat sampai nggak boleh kunker studi banding keluar negeri gitu-gitu. Ya itu oke lah. Tapi kan itu juga menandakan bahwa ternyata ada kebijakan populis mau dipaksakan padahal ya anggarannya belum siap, masih kurang bahkan. Dan ternyata juga dibuatnya, tadi makanya saya menekankan sebagai kebijakan. Nah kebijakan itu kan harusnya dipikirkan dari awal banget penganggaran, pelaksanaannya, terus juga dievaluasi. Jadi nggak buru-buru gitu. Nah saya melihatnya MBG ini, makan bergizi gratis ini, misalnya ya, kan ada anak yang dimarahin tuh sama influencer tuh. Nah misalnya itu tuh. Menurut saya kenapa anak itu bilang rasanya aneh? Barangkali karena dia bukan orang yang nggak bisa makan. Jadi iya maksud saya kalau maksud saya bicara sasaran. Seandainya sasarannya adalah orang-orang miskin, kebetulan saya juga ada yayasan sama teman-teman kuliah ya. Kita bikin sekolah PAUD gratis di tempat pembuangan sampah. Jadi ketika kita ngasih makan gratis tentu saja ke mereka memang membutuhkan itu karena kalau enggak makannya akan lebih bersyukur doang. Akan lebih bersyukur. Mereka senang banget. Tapi kalau yang dikasih adalah yang ibunya juga tiap hari bisa masakin dia, tentu saja dia akan berpikir enakan masakan ibu saya, gitu kan, wajar aja gitu loh. Kalau dia tiap hari makan KFC sih dikasih makan kayak gratis itu ya nggak enak. Nggak enak gitu. Kan kita bicara sasaran kemudian. Gitu. Karena kalau nggak salah yang video yang viral yang anak itu ngomong itu tuh salah satu SD di Jakarta yang bisa dibilang SD top. Gitu. Harusnya kalau mau bikin testimoni ini buat humas kepresidenan. Lain kali kalau mau bikin testimoni itu yang di daerah. Jauh-jauh dikit lah. Jauh-jauhan dikit biar lebih kampung saya di Kampung Rian di Makassar biar lebih pakai hati gitu testimoninya gitu. Jadi memang bahwa ada yang membutuhkan makan siang gratis ada. Intinya Kak Fitri pengen ngomong programnya benar. Bagus. Tujuannya bagus. Tapi kalau dipaksakan nggak tepat sasaran ya ngapain? Ngabisin uang kan. Padahal kita juga ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja loh. Parah loh ekonomi kita. Guncang banget ya. Apalagi kalau kita bicara soal tenaga kerja, pengangguran. Betul. Itu kan bisa dibilang salah satu yang sedang menghantui kita ya, mengawasi dari jauh. Angka anak muda yang melonjak, jangan salah ya, memang bisa bikin kita jadi negara emas atau negara maju. Tapi di satu sisi kalau ledakan demografi ini nggak di-manage dengan baik, rusuh. Bingung mau ngapain, bingung cari kerja di mana, bingung mau mendapatkan apa. Cuma setelah bicara ketakutan, ada nggak angin segarnya, Mbak? Waduh susah ya. susah. Saya suka bilang untung saya bukan motivator, dia harus semangat gitu kan. Karena tapi semangat iya, karena begini, kita juga harus hati-hati ya. Saya sendiri juga nggak mau menimbulkan rasa frustasi. Karena menurut saya ini seperti warning aja. Makanya saya bilang tadi, aduh susah ya gitu ya. Sebenarnya warning maksudnya kalau kita tidak melakukan apapun akan bisa jelek banget gitu. Nah tapi kalau dari 100 hari ini barangkali misalnya ya tadi yang saya cerita yang ada impres yang baru keluar untuk menghemat misalnya. Kunjungan kerja studi banding itu memang haruslah dilakukan. Apalagi setelah kita heboh soal ternyata pejabat-pejabat fasilitasnya sampai ke patwal misalnya gitu ya misalnya. Jadi kan orang ini lumayan nih. Kemudian bahwa ada upaya misalnya ya dari Pak Prabowo sendiri ketika ada kekisruhan soal pagar di laut itu kan terlepas dari ini masih kisruh nih sebenarnya nih. Tapi bahwa dia bilang TNI AL waktu bongkar dia bilang saya diperintah oleh Pak Prabowo. Nah artinya ada intensi juga gitu ya untuk
merapikan. Nah, barangkali itu catatan-catatan yang bisa kita berikan yang cukup baik begitu. Ada ketegasan. Ada ketegasan dari Pak Prabowo, walaupun itu mengandung kelemahan juga ya menurut saya. Ya. Tapi paling tidak dia peka gitu. Begitu ada keributan, dia coba beresin. Lebih banyak mendengar laporan-laporan banyak laporan-laporan gitu ya. Walaupun nanti kita akan harus bicara lagi, kelihatan bahwa pemerintahan ini ketergantungannya pada komandonya Pak Prabowo itu kuat sekali. Oke. Oh, iya nggak sih? Iya. Pernah kepikiran nggak? Maksud saya gini, misalnya nih waktu dia ngomong di depan mahasiswa-mahasiswa soal mengampuni koruptor, kan dia ngomongnya di Mesir ya, kalau nggak salah ya, sama di depan mahasiswa kan. Nah, dia ngomong sesuatu yang ide dia begitu heboh, langsung pembantu-pembantunya, menteri-menteri harus nyariin justifikasi. Ya Luruskan ya. Pak Yusril langsung, oh bisa kita pakai gerasi, pakai amnesti. Terus Menteri Hukum bilang, oh nanti ada tuh mekanisme di kejaksaan. Jadi dia punya pikiran yang barangkali ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kebetulan yang itu nggak bagus menurut saya, masa mengampuni koruptor ya. Tapi itu tidak dibicarakan dulu secara demokratis di internal kabinetnya, karena saya yakin kalau itu dibicarakan dulu nggak akan ada, enggak. Maksudnya ya? Pak Yusril misalnya pasti ya, dia juga kan guru besar hukum ya, dia pasti Pak Prabowo maaf nih, ini ketentuannya seperti ini kan, jadi lebih rapi kan. Apakah ruang bicara di pemerintahan ini, kita sekali lagi ngomong bagian dari 100 hari kan? Iya. Ruang diskusi itu ada nggak sih menurut Kak Abi Fitri di dalam? Nah itu kan kita nggak boleh lihat. Wartawan kemarin diusir kan? Iya. Bilangnya anak sudah keluar dulu lah gitu. Jadi saya nggak tahu di dalam kayak gimana. Tapi dugaan saya kalau dari yang keluar dari Pak Prabowo dirapi-rapian oleh pembantu-pembantunya, kelihatannya sih ya tidak ada diskusi yang demokratis dan berbasis data. Nah, saya mau nekanin itu. Kita biar agak lurus nih. Ya. Kebijakan harus berbasis data, kan makanya ada istilah evidence based policy making. Ya. Jadi nggak boleh saya mau kasih ampun koruptor diomongin. Seharusnya dalam good governance itu nggak boleh loh. Harusnya kalau ada ide dari seorang pemimpin pun dia harus kumpulin dulu kabinetnya, nanya gimana dari segi hukum ini memungkinkan nggak, dampaknya ntar gimana nih pada pemberantasan korupsi, misalnya nanya KPK atau nanya Jaksa Agung, terus baru dikeluarkan resmi sebagai policy. Nah ini yang saya ngelihatnya kok nggak gitu ya. Kayak misalnya waktu PPN dibatalkan. Ya. Kan pertama kali diumumkan di Instagram. Di Instagramnya Menteri Keuangan. Baru kemudian polisinya dikeluarin dalam bentuk peraturan presiden ya kalau saya nggak salah. Nah jadi itu yang buat saya, jadi kita mesti kritik good governance-nya itu sendiri. Karena harusnya pemerintahan bukan soal pemerintahan, kita bicara 100 hari Prabowo Gibran, tapi ini kan bukan tentang Prabowo seorang, tapi pemerintahan yang harusnya jalankan dengan cara-cara yang good governance itu. Oke. Berarti artinya kalau misalnya kita melihat apakah ada ketidakharmonisan kalau kita bicara melalui tayangan? Bisa jadi iya ya, karena kan ini kabinet gede banget ya. 48 loh. 48. Belum stafnya. Satu menteri Wamen punya staf. Wamen punya staf lagi. Iya. Udah gitu ada utusan khusus. Iya. Dan seterusnya. Jadi ini gede banget. Dan kalau saya sih dari awal udah bilang ini kok kayak mengakomodasi aja. Oke, ini aku ngeliat di podcastnya Pak Mahfud sama Renal Kasali. Pak Mahfud ngomong bahwa kemungkinan ini ada beberapa opsi dugaan kenapa besar. Tapi aku pengen nanya pendapat Kak Fitri. Satu mungkin mengakomodir. Kedua ada opsi bahwa oke, kita akomodir dulu, habis itu kita seleksi alam. Menurut Kak Fitri make sense gak itu? Tapi masih coba-coba sih negara. Nah, itu dia. Bisa jadi begitu, tapi persis kemudian pertanyaannya, kok lu coba-coba sih, ini negara loh. Karena kan nanti apapun pemerintahan lakukan, dampaknya kan ke kita. Ya. Jadi makanya harus diingetin terus tuh dalam ngomongin politik, yang harus jadi ukuran selalu dampaknya buat warga tuh apa, bukan dampaknya buat elit dong gitu.
Oke. Nah, jadi itu sangat mungkin sih itu coba-coba ya, jangan-jangan nanti ada reshuffle lagi. Nggak tahu lah kita. Oke, sebelum ke reshuffle, sebelum ke keharmonisan tadi terlihat ketidakharmonisan itu. Terlihat misalnya kasus ini pagar laut. Maksud saya TNI AL bilang bongkar. Terus Menteri KKP awalnya dia marah kan. Dia bilang Anda menghancurkan barang bukti. Nah, terus kalau nggak salah dia dipanggil. Kemudian akhirnya keesokan harinya dia bilang, oh oke, ini memang salah segala macam. Jadi dan sempat ada lempar-lemparan sebelum akhirnya dikontrol. Makanya perannya Pak Prabowo besar karena dia memberi komando itu. Tapi di bawahnya sebenarnya tuh nggak harmonis. Kan sempat lempar-lemparan. ATR BPN bilangnya begini, terus Kementerian Perikanan bilangnya begitu. TNI AL, terus polisi air juga bilang lagi. Jadi menurut saya begitu akhirnya ada dipanggil oleh Pak Prabowo atau siapapun lah begitu ya dari atas, nah baru mulai rapi gitu. Tapi itu pun sekarang masih belum selesai. Capek, menurut gue sih capek ya. Banyak catatan artinya. Iya. Oke, masih ke ketidakharmonisan. Prabowo ke Menteri, Prabowo ke Gibran. Spesifik pertanyaan gue adalah seperti apa hari ini perannya? Gimana? Dua tuh. Sama anak muda Iya, dua digabung deh. Awal-awal Rian lihat lah, oke, sering-sering posting lah di Instagram. Kemudian awal-awal awal-awal posting kan. Terus luncurin. Sempat ada program apa yang Lapor Mas Gibran. Ya perannya seperti apa dan keharmonisannya seperti apa? Ya menurut saya sih hampir nggak ada peran ya. Jadi waktu awal itu dia mengambil sendiri peran itu. Tapi kan sebenarnya kelihatannya sih nggak ada penugasan dari Pak Prabowo. Maksud saya penugasan tuh gini, memang sih Wapres itu kan sebenarnya dia kalau dikatakan ban serep ada benarnya. Tapi di beberapa pemerintahan yang lalu bagus tuh dikasih wewenang tertentu tuh Wapres. Misalnya pas zamannya Pak Jokowi sama SBY sama JK. Pas SBY JK itu kan dikasih wewenang sama Pak SBY untuk mengevaluasi pemerintahan. Makanya ada kantor UKP 4 tuh, unit kerja pemantauan semacam itulah. Didelegasikan secara khusus sama Pak SBY. Nah, yang sekarang ini Pak Prabowo nggak ngasih wewenang apapun ke Gibran. Waktu ada lapor Wapres itu kan waktu Pak Prabowo keluar negeri kan. Dan sebenarnya itu kacau juga tuh program. Ternyata nggak ada follow up, nggak ada apa-apa. PHP aja sebenarnya. Gimik aja sih. Gimik. Ya soalnya berusaha dicet juga checklist 1 ya. Gimana kita laporannya? Gimik. Ya, mungkin tolong ya WhatsApp ya. Yang salah WhatsApp, bukan Mas Gibran. Yang salah WhatsApp. Tolong WhatsApp ya, tolong dibenerin ya. Jangan salah. Berarti Kak Fitri melihat tidak ada penugasan khusus. Kayak nggak ada ya kalau yang saya lihat ya. Dalam makan gratis pun kan dia tuh sering banget tuh. Malah dia yang lebih sering bawa susu kan. Emang bener. Gak usah tawa lu, emang bener bawa susu. Kan dia sering banget. Bagus juga tuh peran itu. Iya. Terus kayak sekolah-sekolah ya kan. Ya dari bawa komik. Bener ya, dari bawa komik ya. Ini bawa susu kali ini nih. Ya Gabi Fitri melihatnya seperti itu. Iya, dan jadi saya sih dia nggak banyak ngomong itu pasti ya. Dan dia nggak dikasih peran itu. Jadi ketika misalnya tadi ya mengecek makan siang gratis dan yang lain-lain, itu kan juga pada menteri-menteri dan semua pejabat pada hari peluncuran banyak yang ngecek. Semua turun sih kalau. Semua turun kan, sampai Kodari, terus sampai ketua kantor komunikasi kepresidenan. Yang bahkan nggak berhubungan dengan makan gratis pun turun. Semua turun gitu. Jadi ya saya ngelihat nggak kelihatan sebenarnya perannya. Kalau secara harmonis? Kalau itu nggak kelihatan ya. Yang dianalisis orang-orang adalah bapaknya dengan Pak Prabowo. Masih? Iya, analisis orang-orang kan banyak. Misalnya bahwa kemarin pasti rame kan Pak Jokowi ketemu Sultan misalnya gitu. Atau misalnya CCRP, ingat nggak sih? Itu kan juga heboh banget. Itu kan yang dijadikan sasaran misalnya Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo tuh. Jadi kelihatannya masih ada dari Pak Jokowinya sendiri masih kalau ledekannya orang-orang kan post power syndrome, nggak mau merasa udah pensiun gitu ya. Tapi Gibrannya sendiri tuh yang
justru ada di posisi pemerintahan, wakil lagi, itu nggak kelihatan sama sekali. Ya. Berantemnya sih ya nggak kelihatan ya. Saya nggak yakin juga karena pasti Pak Prabowo lebih dominan. Pasti. Senior, Ya. latar belakang militer ya kan. Saya sih jadi wakilnya Pak Prabowo, saya juga nggak banyak ngomong Kak. Iya. Saya juga diam aja. saya juga. Rapat juga diam aja udah. Ada yang Agak deg-degan. Iya. Ada yang mau bertanya? Enggak Pak. Cuma Pak Jokowi sekarang juga lagi kelihatan happy sih. Ada pekerjaan baru Bang Gian. Salaman. Salaman sama ini. Sering reaction video-video lucu. Oh iya, emang ya. Iya, kan di Instagramnya tuh. Ya kelihatan banget bapak-bapak nggak punya kerjaan sih. Itu mungkin butuh ini aja, healing. Iya, dia healing kali ya. Udah lama nggak lihat media sosial kali ya. Sekarang kadang lihat gak banyak yang orang sekarang mondar-mandir depan Pak Jokowi biar salaman. Iya ya. Banyak Kak, banyak banget Kak. Jadi kayak mau bikin konten depan rumah Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi keluar gitu. salaman. Saya juga mau. Ada yang bilang gimmick, ada yang bilang itu beneran. Ya kita nggak tahu Kita sih. nggak tahu. Tapi Mbak, sebelum kita ini lagi, Rian ingin mereverse sedikit bagaimana berapi-apinya pidato Pak Prabowo di awal-awal tuh. Nah, Terutama soal stabilitas harga pangan, kemudian paling penting ganyang koruptor dan hal-hal yang harus transparan semuanya. Nah, bagaimana akhirnya menilai hari menjelang 100 hari ini, Kak? Ya itu apapun orang bisa katakan. Ya kan? Tapi soalnya dengan pemerintahan adalah apakah semua hal yang dikatakan itu benar-benar dilaksanakan atau enggak. Nah, kalau misalnya soal stabilitas harga dan lain sebagainya, dengan situasi ekonomi seperti sekarang, kebijakan yang dia keluarkan nggak mendukung itu. Contohnya. Misalnya tadi tuh makan bergizi gratis itu tadi ya. Jumlah Uangnya nggak menteri. ada, kan jadi banyak spekulasi misalnya. Atau PPN. PPN memang kan tuduh menuduh ya, maksudnya itu kan diputuskannya pas masanya Pak Jokowi gitu. Tapi bagaimanapun dengan situasi PPN katanya nggak jadi naik, padahal kan sebenarnya naik juga, cuma agak tricky aja 11 sama 12 itu ya. Tapi itu pun yang udah kepalang bayar, iya kan, ingat kan ada orang udah kepalang bayar 12%, terus kata orang pajak, tenang aja ntar dikembalikan. Gimana caranya dikembalikan? Saya sih sangat ini ya, pesimis sekali gitu ya. Bagi bisnis 12% gede Kak. Persis. Nah, persis. Jadi di situ berharap stabilitas harga dengan situasi ekonomi yang kebijakannya ke kiri ke kanan, nggak akan bisa jaga stabilitas harga. Mungkin sekarang belum terlalu berasa. Bentar lagi bulan puasa loh. Nah, itu biasanya baru menghantam kita di dekat puasa dan lebaran kan. Nah, Dan itu kita yang lihat di sana apakah tadi ya stabilitas ekonominya dilakukan atau tidak sama sekali malah memberatkan warga. Itu, dan jadi di situ mungkin kita bisa mengukur nanti janji-janji dalam pidato itu yang kaitannya dengan ekonomi. Kira-kira begitulah. Transparansi. Kalau misalnya transparansi dan kalau transparansi hukum kalau menurut saya sih masih jelek ya. Jadi masih jelek dalam arti begini, kasih contoh aja soal tadi pagar laut lagi deh. Ya. Itu kan aspek hukumnya banyak sekali, administrasi, hukum pidana juga loh, karena menteri-menteri bilang bukan zaman saya, itu zaman yang dulu, saya malah nggak tahu tuh misalnya gitu. Berarti kan secara pidana harus diurai siapa, misalnya di Kementerian ATR BPN atau siapa di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan itu misalnya, nggak jelas. Terus belum, yang lainnya adalah kriminalisasi istilahnya orang-orang ya. Kita masih bisa berdebat apakah misalnya dikriminalkannya Tom Lembong, terus Hasto Kristianto dan seterusnya itu kriminalisasi atau memang benar. Tapi kan artinya ketidakpercayaan orang pada institusi hukum harusnya dijawab dengan reformasi hukum. Bukan dengan menangkap. Bukan dengan menangkap. Jadi maksud saya kritik saya mau ke sini. 100 hari. Memang 100 hari itu kita nggak fair kalau kita bilang berarti pemerintahnya hancur nih, 100 hari kan cuma sebentar ya. Mereka 5 tahun nih gitu. Bisa improve lagi lah. Betul. Nah, tapi kalau pemerintahannya baik, harusnya dia bikin target 100 hari ini quick wins-nya apa? Nah, harusnya itu fundament itu, dasar-dasar itu. Misalnya hukum. Oke, kita reformasi kepolisian. Kita perbaiki kejaksaan misalnya. KPK-nya begini supaya jangan jadi alat lagi, gimana caranya? Diterangkan ke kita,
ini yang akan dilakukan nih selama 100 hari, nanti kita bisa nilai bareng-bareng. Kalau ini kan nggak Abstrak. ada. Abstrak. Terus Setuju. pernyataan koruptor boleh diampuni. Oh salah ding, harus dihukum sampai 50 tahun kan begitu kan Ya. Pak Prabowo. Jadi semua di level narasi. Nah ini yang Belum eksekusinya belum kita eksekusinya lihat. sebenarnya Level nggak naratif aja nyata. berarti Mbak ya. Naratif aja. Jadi kayak Ah. sebenarnya memang yang kegambar tuh satu misalnya narasi Indonesia akan jadi lumbung pangan dunia misalnya. Oke, turunannya itu seperti apa? Harapan kita sebenarnya menteri tuh harus punya blueprint sendiri Persis. atau cetak biru yang akhirnya bisa jadi rujukan untuk rakyat juga bisa koreksi. Oh, Dan di- diterangkan ke kita nah. dong, kan kita pemilik bangsa ini kita Iya, sebenarnya. iya, iya. Yang Itu. terjadi kan malah menteri-menteri nggak ada yang punya 100 hari kerja. Nggak Ada yang ditanya kan apa program 100 hari kerjanya yang malah ada yang diteriakin tuh pas dia mau balik kantor nah sama ASN. Nah, bayangin Ah, kalau ASN udah protes, protes bikin demo kayak gitu. berani protes berarti dia Benar. Tadi udah pasti gedek banget tuh, udah udah gedek gedek. banget. Oke, sebelum kita bahas keblunderan. 48 pembantu Pak Jokowi. Oke. Tadi Pak Prabowo. Pak Prabowo. Presidennya masih yang lama ya. Kan Pak Jokowi nggak ngatur ya kayak. waduh. 1 2 kali. Pak Hasto tadi, menarik. Ah. Dari sudut pandang hukum ini karena ada KB Fitri. Melihatnya ini kriminalisasi atau dicari-cari kesalahannya atau emang dari dulu Pak Hasto emang sebenarnya bersih-bersih atau dari dulu emang bermasalah tapi dilindungin aja dengan kekuasaan. Gini ya, kan kita harus lihat kasusnya. Kasusnya Ya. tuh Harun Masiku. Harun Masiku. Harun Masiku itu orang dari partai mana? PDI Perjuangan. Itu semua orang udah tahu. Iya, Orang kasusnya 5 tahun yang lalu kan. Ya. Jadi bahwa kemarin menurut saya ya, kemarin selama 5 tahun itu nggak diapa-apain, baru sekarang diapa-apain, pasti ada pengaruhnya dari fakta bahwa PDI Perjuangan dulu berkuasa. Oke, mau nggak mau itu tuh fakta tuh Itu ya. kan fakta. Ya, Bahwa ya. dulu jangan lupa loh kan Pak Jokowi juga dulu hasil PDI. dari kerjaannya PDI Perjuangan. Ya itu yang nggak boleh dilupa bahwa Pak Jangan Jokowi lupa. pada saat itu adalah kader PDIP. Oke. Baru belakangan ini kan benar-benar berpisahnya ya kan. Iya. Jadi susah tuh nasi goreng juga udah nggak mempan tuh kalau udah kayak gitu tuh. Berat. Aduh lucu. Oke, berarti ya jangan dilupa itu ada fakta Jangan lupa bahwa itu. Pak Hasto adalah dari PDIP, Ah. Pak Jokowi juga dulu PDIP dan PDIP dulu berkuasa. Betul. Jadi apakah Pak Hasto bersalah atau enggak? Ya kita belum tahu Belum karena tahu. kan belum ada pengadilan yang benar-benar kan. Pra-peradilannya baru mau jalan ya? Baru jalan mau ya. jalan. Nah jadi tapi bahwa sekarang itu dia barangkali memang dipergunakan karena posisinya itu tadi ya. PDI Perjuangan kan lagi diplomasi nasi goreng nih. Ya. Apakah mau jadi oposisi atau tidak misalnya gitu. Aduh. Apakah itu ada kaitannya? Ya. Ya. Mungkin saja ada Ya, gitu. ya, ya, Cuma ya. maksud saya jangan juga kita benar-benar berpura-pura PDI Perjuangan itu suci gitu loh. Maksud saya gitu. Jangan lupa dia berkuasa dulu. Jadi bahwa kasus itu bisa ketahan 5 tahun saja, ya kita mesti ngelihatnya secara kritis. Ya karena kan akhirnya ada 2 point of view ya. Mungkin dari teman-teman PDIP berusaha menyisihkan menyaring lah bahwa kalau di zaman berkuasa itu ada kesalahan itu Jokowi. Kalau yang baik mereka. Ya, ada narasi gitu kan. Sehingga dibilangnya Pak Hasto kriminalisasi. Tapi ya menarik tadi point of view kami Fitri bahwa mau nggak mau ini sebenarnya nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa dilepaskan. Ya tapi kita makanya lihat, kita saya lihat sendiri saya sendiri nggak bisa bilang Pak Hasto pasti bersalah ya. Mungkin aja dia nggak bersalah memang karena kan ini aktornya banyak banget. Iya. Jadi saya juga diceritain sama teman-teman di PD Perjuangan, saya juga dekat gitu dengan PD Perjuangan. Mereka bisa menceritakan soal orang yang di sekitarnya Pak Hasto, mungkin aja orang itu. Tapi bahwa Harun Masiku adalah kader PDI Perjuangan, ya itu jangan dilupakan. Iya, betul. Gitu. Yang menarik di podcastnya influencer yang tadi bentak anak Siapa sih? kecil ya, Om Deddy. Jadi ada podcast episode yang ngomongin Harun Masiku. Yang menarik adalah menarik disambungin adalah bahwa Harun Masiku ini bukan pejabat yang tajir melintir, konglomerat, bukan, dan kasusnya pun receh. Untuk dibandingin yang lain dia receh banget. Dia menyuap untuk biar masuk ke Biar DPR naik, dan itu sekitar 700 jutaan.
Untuk ukuran KPK kasus-kasus yang lain yang triliunan Iya, itu. Harvey Muiz kemarin ya. Ini kan beli nasi goreng kan. Nasi goreng lagi. Nasi goreng lagi. Maksudnya adalah untuk ukuran politisi yang sebenarnya lagi merintis, kabur 5 tahun tuh duitnya dari mana? Itu yang harus dicium sebenarnya. Nah, berarti kan bener ya, dugaan-dugaan bahwa ada yang lindungi segala macam, berarti itu udah bener. Nah, siapa yang melindungi, kita lihat proses hukumnya. Iya. Tapi nggak boleh dilupa tadi tuh ya kata Mbak Fitri, bahwa ini nggak lepas dari bahwa Harun Masiku PDIP dan Pak Jokowi dulu PDIP juga. Betul. Dan berkuasa. Dan jangan lupa KPK dibunuh 2019. Dan dibunuh maksud saya karena dihancurkannya lewat undang-undang ya. Jadi emang dimatiinnya sistematis benar gini. Terus 2020 Harun Masikunya ngilang. Dan setelah itu juga ada pembunuhan lebih lanjut terhadap KPK dengan tes wawasan kebangsaan. Dan orang-orang itu sebenarnya tahu di mana Harun Masiku. Di Bogor katanya. Kalau ngobrol coba ya ngobrol tapi jangan depan kamera ya. Tahu mereka sebenarnya. Tapi udah disembunyikan. Iya. Oke. Kita itu kayak itu next episode ya. Di mana Harun Masiku? Tadi kalau kata Rian tadi ya bentar lagi ada reshuffle. Kita ngomongin blunder dulu deh. Yang bikin kesel adalah ini udah 48. Yes. Hari pertama dilantik. Ini kayak orang kaya baru gitu loh. Bikin masalah mulu. Ada yang menteri yang minta anggaran naik. Baru hari pertama udah minta anggaran naik. Rasa kurang aja terus ya. Rasa kurang, padahal belum kerja loh. Ini yang bilang pacarnya 3 itu ya? Pacarnya 3, pacarnya 2 kan? 3. Pantesan minta anggaran naik. Oke. Melihatnya emang kompeten gak sih nih para pembantunya Pak Jokowi? Nah, itu dia. Jadi itu juga salah satu yang mesti kita sorot deh. Kita kan kalau mau good governance harusnya right person on the right place dong. Merit gitu. Harus berdasarkan kapasitasnya orang. Nah, tapi memang kelihatan sekali dari 34 kementerian jadi 48 aja itu sudah kelihatan bagi-baginya. Dan bagi-baginya itu sebenarnya bikin blunder. Kementerian, saya kan bidangnya hukum ya. Jadi Kementerian Hukum dan HAM dipecah jadi 3 aja udah bikin pusing. Belum tadi itu kementeriannya yang kemarin di demo. Itu kan juga dari 1 pecah 3. Iya, Kementerian Pendidikan, itu kan dipecah juga. Nah, orang-orang yang duduk di situ kalau kita perhatikan itu di sebagian besar, saya nggak mau juga bilang semuanya ya, dipilih bukan karena kapasitasnya, tapi karena jaringan politiknya. Jadi itu yang kita harus soroti. Betul bahwa level menteri itu level jabatan politis. Jadi dimanapun di dunia ini pasti ada kaitannya dengan politiknya, tapi sangat terlihat rekam jejaknya benar-benar nggak nyambung. Ya. Beberapa ya, kalau misalnya Menteri HAM ya memang dulu dia mantan Komnas HAM, oke lah gitu. Tapi cukup banyak juga yang lain yang nggak nyambung. Saya nggak enak mau nyebutin nama-nama nih, ntar kita kena undang-undang ITE lagi ya kan nanti. Nah terus apalagi wakil-wakil menteri. Dan perhatikan yang kemarin bikin heboh, ada seorang influencer yang diangkat jadi staf sus di Kementerian Komdigi. Iya. Ya kan? 2 buzzer. Satu artis, satu satu buzzer. Buzzer lah. Satu buzzer, satu artis. Kan kita bertanya-tanya dan beberapa media udah ngelacak kan sebenarnya pendidikannya bukan menyangkut kompetensi bidangnya misalnya gitu. Dan itu nggak satu-satunya. Bukan karena dia main media sosial diangkat jadi staf sus Komdigi kan. Iya. Sebenarnya kayak kita bicara soal realitanya juga Mbak Bivitri. Di negara kita mungkin orang-orang yang diberkahi talenta kadang nggak punya kekuasaan gitu. Bener. Sebaliknya gitu. Yang diberi kekuasaan tapi nggak punya talenta. Bener. Nah, gimana akhirnya kayak kita hari ini menyikapi itu. Sementara banyak anak muda dari Sabang sampai Merauke dan Rian sadar betul bahwa ya mereka punya talenta, mereka lebih pintar, lebih cerdas, tapi kadang nggak punya akses. Ya, karena pada akhirnya kalau polanya yang mahal gitu. Kalau polanya kayak sekarang ya Rian ya, melanjutin Rian tadi adalah semua berlomba-lomba menjilat. Persis. Sedangkan yang bertalenta ini ya akhirnya tidak mendapat tempat ya. Bagaimana kita menyikapi ini, Kak? Ya memang jadinya kita harus membongkar cara pandang ini sih. Jadi dan dengan pemerintahan yang sekarang terus terang ya, dengan saya bicara pemerintahan bukan Pak Prabowo sendiri ya, tapi secara umum ya sangat sulit. Kita nggak boleh lupa loh,
saya ngomongnya nggak apa-apa terus terang karena ini seluruh Indonesia juga udah tahu. Gibran itu kan naiknya karena nepotisme. Jangan pernah lupa. Dan nepotisme itu dalam suatu negara yang demokratis, wah makanya kita udah ditulisnya sama harian-harian internasional tuh dan majalah internasional banyak sekali. Karena ini udah jadi syarat, udah jadi gejala kebobrokan yang sangat luar biasa. Nah, jadi dari atas aja udah begitu. Dan gawatnya adalah, jadi balik lagi ke pembicaraan kita waktu awal, kenapa saya jadi pengen berbicara. Karena kemudian banyak orang yang bilang, nggak ada masalah. Sampai sekarang dibilangnya nggak ada masalah kan nepotisme itu. Padahal akibatnya adalah ke kita-kita yang nggak punya kekuasaan ini. Jadi bongkarnya memang barangkali kita mesti mulai dari pendidikan ya. Maksudnya ini semua cara pandang soalnya. Termasuk yang pernah saya tulis juga tuh feodalisme. Cara-cara di mana pejabat minta dihormati banget, kita harus selalu siap, mohon izin bertanya gitu ya misalnya ya. Itu kan sebenarnya tidak menunjukkan kesetaraan tuh. Jadi dan itu menurut saya, makanya nih diskusinya bisa panjang banget tuh khusus, tapi penting gitu. Kita mulainya dari pendidikan kita yang memang tidak membebaskan. Oke. Ya kan? Ya, setuju. Dan bicara soal pendidikan, ini mungkin agak sedikit melenceng, Mbak. Tapi gimana dengan kampus yang mau dikasih izin tambang? Ini evaluasi 100 hari juga loh, penting. Ormas agama dikasih tambang, sekarang kampus dikasih tambang, Cuma, media dikasih tambang bentar lagi, Mbak. Jangan gitu. Cuma alibinya Bang Gian, ini sebelum kita ke Mbak Bivitri ya untuk menurunkan biaya kan. Itu kalau saya sering bilang komentar cepat saya adalah masalahnya apa, solusinya apa, nggak nyambung. Karena gini, kalau mau nurunin biaya kuliah dan kita support dong itu kesempatan untuk semua orang jadi pintar kan. Ya cara-caranya adalah misalnya lebih banyak anggaran biaya yang daripada misalnya dihabisin untuk nyewa patwal, mendingan buat membantu kampus-kampus misalnya gitu. Tapi kalau menyerahkan izin usaha tambang ke kampus, itu bukan bidangnya. Kampus itu bukan bidangnya. Jadi kalau dugaan teman-teman sih, kan saya banyak diskusi juga soal ini ya. Dugaan teman-teman nanti di ujung tuh udah nunggu pemain-pemain tambang lama yang nggak dapet atau sudah kehilangan izinnya, sudah karena diberes-beresin. Karena nanti pasti kampus-kampus sama halnya dengan ormas keagamaan, karena nggak akan mampu untuk mengelola, pasti akan minta bantuan. Broker. Pengelolanya adalah orang-orang itu lagi, gitu. Apakah yang kampus akan dapat keuntungan? Mungkin, tapi mungkin larinya akan ke pejabat-pejabatnya aja. Tapi intinya itu nggak akan memecahkan soal UKT. Iya, soal untuk menurunkan angka. Menurunkan uang kuliah itu nggak bukan panacea lah gitu. Ya, malah salah. Ya, bukannya kencengin di dana penelitian gitu ya, Mbak ya? Dana penelitian atau misalnya banyak hal-hal lainnya yang bisa dilakukan ya. Dan satu lagi kalau soalnya pendidikan misalnya kan ada ide untuk ada yang namanya sekolah Garuda ya namanya atau apa itu. Sekolah elit lah. Sekolah elit. Itu juga menurut saya bukan solusi yang baik karena nanti malah jadi ada gap. Karena yang bisa masuk sekolah elit kan hanya anak-anak pintar. Tapi apa itu pintar? Berduit. Dan mungkin orang pintar matematika, tapi ada orang yang pintarnya menggambar. Ini juga kepintaran. Tapi oleh sistem orang ini nggak dianggap pintar, nggak bisa masuk sekolah. Standarisasi pintarnya apa? Ini menurutku bisa jadi patokan banget sih Bang Yan, karena beberapa akhirnya output dari kebijakan kita itu nggak harmonis, Mbak ya. Jadi kayak muncul kebijakan, muncul masalah di yang satu. Nah, kita menginginkan pemimpin ke depan itu mikirin nggak hanya satu sudut pandang aja, tapi benar-benar bisa seluas mungkin. Yang gue lihat juga adalah pemerintahan ini melihat masyarakat kita itu sebagai anak kecil yang lagi nangis, ya udah yang penting dikasih aja. Masalah butuh atau enggak itu urusan belakangan. Kayak anak kecil nangis sebenarnya butuhnya lapar tapi dikasih balon terus dia diem. Iya, benar-benar. Laparnya kan nggak hilang, Kak. Mungkin 2 jam lagi dia akan teriak lapar. Nah, tambang dikasih ke kampus ini. Begitu juga. Ini berusaha untuk mendiamkan kampus yang lagi nangis. Benar. Yang lagi galak. Yang lagi tantrum. Jadi benar banget. Jadi gini, kalau dalam kebijakan, makanya dalam kebijakan itu kita selalu bilang ada yang namanya gejala. Gejala tuh yang kelihatan ya. Kayak pohon gitu. Gambarnya selalu begitu. Terus nanti ada yang akar,
Ya. Ada lagi akar masalah. Nah, kebijakan itu harusnya menyasar akar masalah, bukan cuma gejalanya gitu. Kenapa? Karena kalau kita cuma ngediemin si gejala itu tadi ya, ngasih balon atau yang lainnya, dia nggak sustainable. Iya. Mungkin sebentar aja, tapi karena akarnya masih ada dan berkembang, tumbuh lagi akarnya, karena akarnya nggak diselesaikan. Nah, yang terjadi selama ini seperti itu. UKT dikaji dong, apa akar masalah sebenarnya. Masa solusi itu, makanya tadi saya bilang antara masalah sama solusi nggak nyambung. Nah, biasanya tuh missing linknya tuh itu, karena yang dicari hanya shortcut, gimana biar cepet, gimana ngasih balon aja biar dia diem nggak tantrum gitu. Sama kayak Garuda, sekolah Garuda itu, kenapa nggak mikirin gimana supaya semua anak tuh aksesnya ke sekolah mudah, jangan ada yang naik rakit segala macam ya, jangan ada yang sekolahnya rubuh. Mendingan diratakan semua ketimbang mendirikan sekolah elit yang biayanya mahal banget, sampai triliunan juga tuh, kalau karena ada beberapa sekolah elit di beberapa kota yang mau dibangun. Sesimpel itu sebenarnya, accessible yang paling penting juga. Dan ketika kita berbicara tentang akar tadi, ya memang pohon yang rindang itu nggak bisa tumbuh di akar ya, di tanah yang kering gitu. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa merawat akar itu, Mbak Bivitri? Ya, yang pasti makanya harusnya yang tadi saya selalu bilang fundament tuh masalah-masalah fundamental itu jadi ada di persoalan-persoalan yang sifatnya dan solusi-solusi yang juga sifatnya sistemik. Oke. Kayak tadi basis data yang paling penting. Basis data pasti. Jadi misalnya orang miskin itu kan bukan karena nasib sial, tapi apakah sistem membiarkan terlalu banyak orang miskin dan nggak dikasih fasilitas? Misalnya bilang, oh kasih bansos aja. Bansos nyelesain masalah kemiskinan nggak? Menurut saya enggak. Dikasih duit pun enggak. Mungkin dikasih duit juga nanti beli rokok. Main judi online. Main judi online. Fundamentalnya nggak ada. Nggak ada. Kan lebih baik dipikir, oke, berarti gimana ya cara supaya setiap orang bisa dapat akses kepada pekerjaan yang layak. Oh, pendidikannya juga ditinggiin dulu. Oke, pemerataan. Skillnya. Jangan yang pinter doang dibikinin sekolah elit, tapi supaya yang nggak pinter pun dibikin jadi pinter dong, gitu kan. Harusnya begitu. Nah, ini yang buat saya belum saya lihat nih rencana seperti itu. Kalau dari tadi kita ngobrol ya, kayak negara ini tuh, bangsa ini ya, padahal kita dibilang 2045 Indonesia emas, tapi begitu rumitnya bangsa ini. Sebenarnya harapan kedepannya itu di bangsa ini tuh seperti apa sih, Kak? Melihat kerumitan, kayak dari tadi kita ngomongin tuh masalah, geser dikit masalah, geser dikit masalah, terus kayak fundamental. Iya benar. Terkadang kita hanya menyelesaikan masalah di atas, tapi kita lupa dengan fundamental. Tapi ini kan negara sudah 70 tahun lebih. Misalnya ini kayak udah dikit lagi 100 tahun. Dikit lagi 100 tahun. Kayaknya kalau mengurai satu-satu pun ini kayak memakan waktu yang banyak. Sebenarnya apa yang konkret yang sebenarnya mau siapapun presidennya, apa yang harus dilakukan? Apa kita harus bikin blueprint ulang tentang bangsa ini? Kayak bagaimana meriset ini semua dari nol? Ini kayak kayaknya siapapun presiden gitu. Mau presidennya kemarin Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, ini nggak selesai juga nih tiga-tiganya jadi presiden, nggak selesai nih. Malah ekstrimnya, jangan-jangan kalau tanpa negara kita masih bisa hidup. Iya, malah kalau kita sendiri kayaknya lebih hidup deh. Swasta yang jalan. Anarko ya. Makanya apakah kita salah bentuknya republik? Iya kan? Karena kan Mbak Bivitri bicara fundamental juga tadi. Iya, fundamental kan. Maksudnya ini apa sih, Kak? Maksudnya ini nggak selesai dari apakah kayaknya demokrasi yang salah, yang benar mungkin zaman Orba atau Orde Lama. Akhirnya kita nggak tahu yang benar yang mana. Jadi apa sebenarnya kita sebagai generasi muda, kalau dibilang Indonesia Emas 2045, berarti kan mulainya sekarang. Ada satu lagi yang kita lupa, Indonesia Emas 2045, anak muda bertambah. Tapi berarti 20-30 tahun, itu lansia juga semakin banyak. Benar. Kemiskinan bagaimana? Nah, itu kan masalah baru lagi tuh setelah 2045. Nah, mungkin spesifiknya yang kita tanya resep dari Mbak Bivitri. Resep atau apa sih sebenarnya? Pilnya atau tombolnya apa sih meriset ini semua kembali ke nol? Iya. Tapi ini pertanyaan bagus, karena benar banget, pasti yang nonton juga mulai agak lama-lama frustasi. Kita lihat politik semua masalah terus, buka TV masalah terus, ini masalah sih, itu masalah. Gue pikir bener, ternyata salah gitu. Iya, benar. Tapi jadi gini, memang kita bongkar masalah-masalah ini kan bukan berarti bikin semuanya jadi gelap banget gitu ya. Tapi sebenarnya untuk mengidentifikasi, kita perbaikinya gimana ya. Benar. Nah, tapi kuncinya memang pertama kita harus klarifikasi bahwa
demokrasi itu sudah jadi pilihan dan nggak salah dengan demokrasinya itu sendiri. Oke, itu dulu ya, itu masalah. Oke. Memang nggak ada pilihan lain juga dan kita udah memilih itu. Yang masalah adalah di orang-orang yang menjalankan demokrasinya itu. Oke. Jadi misalnya nih kan dengan rasa frustasi yang sama kurang lebih banyak orang yang bilang, oh kalau gitu kita kembali aja ke UUD 1945 yang tahun 45 banget gitu. Saya nggak setuju itu. Karena UUD 45 yang dulu itu nggak ada pembatasan presiden, nggak ada MK, nggak ada KPU gitu. Jadi malah bahaya menurut saya. Jadi saya dengan itu saya ingin bilang bahwa bukannya kita mesti bongkar lagi semuanya. Karena kita kan juga kalau ada beberapa orang tuh suka bilang kita poco-poco gitu. Jadi udah maju, mundur lagi, maju, mundur lagi. Udah pemilihan langsung oleh rakyat. Menurut saya itu bagus. Dibilang kita balik lagi aja ke DPRD yuk gitu. Saya nggak setuju itu. Jadi demokrasinya baik. Nah, yang jadi masalah barangkali kalau di level warga kita pertama gini, demokrasi itu kan butuh satu warganya juga punya space untuk bersuara. Itu dulu. Nah, tapi space untuk bersuara ini juga membutuhkan pikiran kritis. Maka dari tadi saya ngomongin pendidikan. Itu kunci banget. Masyarakat kita ini kan dibuat bodoh secara struktural menurut saya. Kalau ada misalnya yang bilang, wah gila IQ orang Indonesia rata-rata 78, ada yang bilang gitu kan ya. Lepas dari kita percaya soal IQ sebagai ukuran atau enggak, tapi memang di medsos terasa sih ya orang-orang gitu kan. Betul. Tapi itu karena ada masalah struktural, dan masalah struktural itu artinya pemerintah kita itu nggak bikin pendidikan berkualitas dan aksesibel untuk semua. Yang mari kita bandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya di Jerman sekolah gratis total, nol gitu ya. Jadi nggak ada lagi pungutan tambahan seperti yang sekarang kan memang harusnya sekolah gratis. Sekolah negeri kan harusnya gratis loh. Tapi banyak biaya tambahan gitu. Misalnya gitu ya. Misalnya orang bilang, ya tapi kan Jerman juga pajaknya tinggi. Exactly. Tapi di sana orang dipajakin tinggi nggak marah. Merasakan. Karena mereka merasakan pelayanan publiknya. Di sini kan enggak gitu. Nah tapi di sini balik lagi karena kita nggak dididik untuk bawel, dididiknya untuk ya siap gitu kan. Jadi ketika ada orang bersuara juga dianggapnya buruk gitu. Ini yang nggak bikin demokrasi berjalan. Jadi mungkin kalau bicara solusi sih bisa panjang banget ya. Tapi buat saya dari level warga tuh pendidikan. Dari level politik tingkat tingginya partai politik. Institusi palingnya. Itu partai politik hancur banget di negara semuanya. Kalau menurut aku baru mau bilang gitu. Menurutku semuanya enggak. Ini kita nggak ngomong tentang rezim atau bukan ya. Benar. Menurutku semuanya kaderisasi. Kalau gue sih suka bilangnya salah satu partai yang nge-cheat sekarang adalah PAN karena dengan artis-artis, kan. Tapi di beberapa partai juga anak mudanya tidak diberikan ruang. Lagi fundamentalnya. Fundamentalnya. Ngomongin apa? Jadi akhirnya kayak tidak ada kekonsistenan ngomongin sesuatu. Gue melihatnya banyak partai di Indonesia ini tujuannya satu, kuasa doang. Kekuasaan udah aja. Gak ada ideologi. Oh nggak ada sekarang. Itu 100% Pak. PKS bisa gabung sama Nasdem aja tuh menurutku di awal. Iya. Udah. Kok bisa gabung? Iya. Jadi pragmatis aja semuanya. Iya. Makanya artis juga jadi pilihan. Karena daripada mereka capek-capek kaderisasi, ambil aja yang udah tinggal ngegayat suara gitu kan. Tapi gue nggak selamanya pesimis ngelihat ini. Di luar politik ya, karena hari ini sudah banyak anak muda yang akhirnya ngomongin ideologi lagi, ngomongin buku lagi, ngomongin komunitas lagi. Aja ya bawa buku. Seenggaknya Rian sedikit masih ada percaya bahwa hari ini ya meminjam katanya Dr. Muhammad Faisal, generasi hari ini sedang kembali ke akarnya. Kembali melihat bahwa Indonesia bisa lebih gede gitu, seperti yang kita sedang dulu alami ya oleh founding father kita, pra kemerdekaan. Parents. Ya. Ada perempuan dua. Founding parents. Dan era-era kejayaan Nusantara yang paling penting. Cuma yang ingin Rian tekankan bahwa generasi muda juga nggak bisa jalan sendiri. Dia butuh kebijaksanaan dari generasi yang senior. Tapi bagaimana kita bisa menemukan teladan di era hari ini? Wah, pertanyaannya berat nih. Karena saya setuju banget sih. Pertama saya setuju banget sama Rian. Jadi saya sering banget dalam banyak ini kalau ditanya apa optimisme, masa sih nggak ada yang optimis sama sekali? Buat saya anak muda memang
Jadi ada kolektif-kolektifnya anak muda nih sekarang nih, yang memang beda sama generasi saya pun, gitu, saya Gen X ya. Jadi buat saya itu harapan besar, karena mereka udah mulai nepotisme misalnya. Menurut saya sih yang narasi-narasi nepotisme itu yang juga udah sebentar lagi akan keluar dari dunia perpolitikan gitu. Nah jadi itu yang barangkali nilai optimisnya ada di anak-anak muda. Nah soalnya kemudian berarti harus ada space yang di ruangnya untuk anak-anak muda ini untuk berperan gitu. Nah ini kan sekarang enggak nih, kalau di kalangan anak-anak aktivis itu suka cerita, ini abang-abangan nih sekarang modelnya, karena dulu waktu abang aktivis biasanya gitu, biasanya laki sorry ya. Jadi emang gitu tuh abang-abangan kampus tuh. Abang-abangan banyak banget tuh. Nah menurut saya itu juga suatu perilaku yang enggak memberikan space buat anak muda, karena cara berpikir memang udah beda. Nah jadi yang harus dilakukan ngasih ruang itu misalnya dengan ya membiarkan, jadi nggak mengkooptasi. Mau bikin kolektif silakan, nggak usah masuk NGO atau nggak usah maksa banget masuk jadi pemerintah dan seterusnya. Tapi biarkan berkreasi, misalnya space-nya kayak gitu. Tapi di level yang punya kewenangan, misalnya dihilangin dong undang-undang ITE-nya yang bikin banyak orang jadi takut, nggak cuma anak muda sih sekarang ya, banyak orang jadi takut. Terus juga dihilangin dong yang suka DM halo dek gitu ya. Nah itu banyak banget. Daripada halo dek mending halo dok deh. Sembuh masuk sponsor sembuh. Iya. Mungkin kalau aku rangkum ya kayak aku juga setuju bahwa pendidikan itu penting ya, kita tinggal butuh siapa teladan kita di atas, karena bicara teladan ya sebenarnya. Ya bicara aktivis ya apa yang mau kita lihat dari abang-abangan ini. Dulu mereka adalah garda depan, sekarang mereka di dalam juga. Mereka dulu adalah yang maju berteriak, sekarang mereka yang diam di dalam gitu kan. Jadi ya anak muda menjadi tombol risetnya. Dari anak muda inilah muncul pikiran-pikiran baru, ideologi-ideologi baru yang akan diturunkan ke generasi-generasi bawahnya. Ke anaknya punya ideologi baru, turun lagi ke cucunya, sampai akhirnya kita bisa meriset bangsa ini dengan harapan kita. Jadi risetnya tuh riset dari generasi, sekarang. jadi dari orang-orangnya gitu. Kalau kita berharapnya sama yang punya kekuasaan, udah susah. Nggak bisa. Karena menurutku kayak korupsi aja itu kan belajarnya dari rumah. Ya kan, kayak misalnya kita dikasih duit untuk ke warung, pulang ditanya kembalian, kita bilangnya nggak ada atau apa segala macam, itu kan tanpa kita sadarin dan orang tua kita membiarkan, itu adalah benih yang tertanam kan sebenarnya. Jadi ya udah bener ya tadi, pendidikan anak muda, pendidikan dan teladan itu adalah kombinasi untuk meriset bangsa ini sih. Iya. Jadi misalnya makanya MTP ini, acara ini nih, menurut saya bagus justru karena persis di situ kita mesti membikin orang-orang nggak jijik sama politik. Justru kita mau bilang, hey, everyday is politics. Apapun kamu mau minum nih, ini politis. Misalnya bahwa kita harus beli air minum dari perusahaan air minum, padahal di bawah kita nih semua air gitu misalnya. Politik kan itu. Betul. Mau ngomongin apa lagi? Mau ngomongin podcast misalnya. Ada unsur politiknya loh. Ada politik. Kita bahkan di beda circle kita berpolitik. Nah, jadi marilah kita jadi politik itu. Betul. Politik itu kan tentang memperjuangkan hak. Bukan tentang jabatan. Kan orang tuh suka nanya, Mbak Bibip ngomong keras karena nggak jadi menteri. Siapa yang pengen jadi menteri? Karena buat saya berpolitik kita nggak harus jadi menteri. Asal kita memperjuangkan hak, itulah berpolitik. Nah, anak-anak muda kita harus bikin lebih familiar untuk speak up, karena itu sebenarnya berpolitik juga, tapi dalam makna yang sesungguhnya. Untuk membuat hidup kita lebih baik dengan memperbaiki di level kekuasaan. Politik itu bukan bicara tentang DPR, istana dan lain-lain, partai, tapi setiap hari adalah politik itu sendiri kan. Politik itu benar-benar gak ada yang mustahil ya. Apa aja bisa terjadi gitu. Jadi gak usah kaget. Nggak usah kaget dan nggak usah fanatik. Jangan fanatik sama orang. Wah ya. Tapi Bibit itu setuju. Tapi fanatiknya ke apa Kak? Prinsip-prinsip dong. Ide, prinsip, nilai. Iya. Karena sekarang yang kita lihat adalah anak muda banyak yang terjun ke politik, anak muda banyak yang bersuara soal politik, tertarik dan politik, tapi melihatnya atau masih sama kayak mengidolakan artis. Jadi fanatiknya
lebih. Iya. Ideologinya nggak ada. Iya. Ya, dan itu sebenarnya juga salah juga ya kayak. Salah, dan ketika bilang, makanya saya suka bilang gini, muda itu bukan soal umur. Muda itu melawan. Muda itu melawan. Melawan dalam arti melawan kemapanan berpikir. Ya. Bukan melawan asal Ya. tonjok orang ya, bukan melawan dalam arti itu, bukan melawan dalam arti bakar ban, bukan. Ya. Tapi melawan kemapanan berpikir, karena itu yang bikin kita tua dalam arti nggak progresif. Kemapanan berpikir tuh misalnya, ya kita pokoknya harus nurut, harus sama sama guru, nggak boleh ngelawan Kepatuhan gitu. ya. Kepatuhan membabi buta. Itu kan salah satu contoh dari kemapanan yang sebenarnya bikin kita nggak maju. Nah, muda itu buat saya bukan soal umur aja, tapi juga karena banyak juga anak muda yang pikirannya juga nggak bebas gitu. Setuju. Masih terlalu nggak berani ngomong. Tadi saya udah bilang keberanian tuh soal masing-masing ya, tapi tetap aja anak muda nggak bisa berpikir bahwa ini kita harus lawan nih. Kenapa masih banyak orang miskin yang nggak bisa sekolah, orang mau sekolah aja susah, mau makan aja susah. Itu kan melawan kemapanan sebenarnya. Nah harusnya begitu yang namanya. Tangannya harus ngepal ya, Mbak. Dan Iya. udah dari dulu sebenarnya kayak Pram selalu bilang bahwa sejarah bangsa kita itu sejarahnya angkatan muda. Terus Bung Hatta bilang anak muda adalah juru bicara perasaan rakyat yang menggelora jiwanya. Jadi akan memberikan warna di masa yang mendatang. Artinya founding parents kita sudah dari dulu mewarning bahwa ya sejarah benar-benar selalu bisa diciptakan oleh anak muda gitu, paling penting. Tapi muda itu dalam hal pikiran. Ya, muda dalam pikiran. Muda dalam hal pikiran. Jadi bukan cuma umur gitu. Umur tuh relatif lah. Kayak misalnya dulu Rian juga sedikit ini ya kayak ngelihat bagaimana dulu Bung Karno selalu bilang pemuda, tapi setelah zamannya Bung Karno, pemuda itu akhirnya makin terkikis, kayak disebutlah sebagai ABG, disebutlah sebagai apalagi, akhirnya peran pemuda itu perlahan kehilangan spiritnya. Jadi Rian sih berharap di 2028 tepatnya 100 tahun Sumpah Pemuda akan muncul lagi spirit-spirit dulu sehingga kita benar-benar bisa melihat lagi kejayaan pemuda Indonesia. 2008 tuh berarti 3 tahunnya Pak Prabowo dan Gibran. 2028 kita tunggu akan ada di sana. Kita lihat akan ada tren apa nanti. Tren apa? Oke Kak, sebelum kita menyelesaikan perbincangan yang seru ini, silakan di-rate pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran 1 sampai 10. Oh. Dari segala aspek deh. Kalau mau di breakdown juga boleh, pendidikan berapa ini atau general? Iya, general boleh. 1 sampai 10 pemerintahan Prabowo Gibran di angka berapa ya? Susah nih. Oke, saya akan memakai topi dosen saya. Kebetulan baru nilai UAS. Ini kalau di bawah 6 remedial. Harus remedial menurut saya. Remedial boleh tapi pemilu ulang jangan. Kayak pemilu mulu deh. Silakan, Mbak. Kita. Berapa ya? Barangkali saya akan kasih nilai 3. Wow. Ada alasan. Gue pengen nanya tapi saya lagi nunggu ditanya. Kenapa? Ya karena saya biasanya kasih nilai 3 kalau untuk nilai ujian itu ketika mahasiswa cuma asal jawab. Tapi saya kesian sama mahasiswa itu, masa saya kasih 0. Biasanya kemudian saya akan kasih 3. Karena gini, apakah yang dilakukan oleh pemerintahan ini nggak ada gunanya? Ada gitu. Tapi yang kayak tadi saya bilang, ada tapi dia sebenarnya nggak memecahkan soal-soal yang di akarnya itu. Dia hanya menyelesaikan gejala-gejala, dia membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis belaka gitu. Nah itu sih kalau menurut saya sih. Disuruh esai tapi jawabnya pilihan ganda. atau jangan lupa nulis nama. Oke, kalau tadi rate-nya mungkin harapannya Kak. Ya harapannya pasti supaya mereka lebih bikin kebijakan dengan cara yang proper, yang baik gitu. Kan sebenarnya kita punya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang baik tuh kayak apa? Mesti partisipatif, mesti transparan banget. Jadi kita diterangin dari awal. Oke, ini kita punya anggaran segini, makanya kita bikin MBG misalnya. MBG-nya di sini. Kita nggak harus cari-cari sendiri sehingga akhirnya mungkin kita juga salah informasi. Tapi itu juga karena kita nggak dapat informasi yang cukup. Nah, jadi kedepannya harapannya adalah
tarik aja studi-studi yang udah ada. Misalnya reformasi hukum nih. Studi dari kami itu banyak sekali. Bahkan dari timnya Pak Jokowi yang dulu. Dulu kan saya di tim percepatan reformasi hukum. Di bawahnya Pak Mahfud. Pas masanya Pak Jokowi. Tarik dokumennya. Pakai untuk melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya lebih fundamental. Jadi kalau dibilang capek lah kita studi dulu. Studinya udah banyak. Ekonomi, coba tarik aja. Bappenas sudah bikin studi juga pasti. Dan yang lain sebagainya. Jadi tarik hasil-hasil studi itu. Tapi bikin evidence based policy making yang benar dan itu tadi transparan, partisipatif dan akuntabel gitu. Jadi kedepannya harus begitu. Oke. Terakhir dari gua, Bang Gian, jika dikasih hari satu bebas bersuara, Mbak Bivitri mau nyampein apa? Nah, apa? Nggak ada nih UU ITE Kak. Saya bayangannya itu sih. Kalau bebas bersuara banget, wah nggak selesai nih bisa. Apa? Bisa. Singkat aja. Singkat aja. Apa ya? Bebas bersuara apa ya? Jadi nanti misalnya Pak Prabowo menekan satu undang-undang hari Apa? Kamis bebas bersuara. Mungkin saya akan ngarahinnya untuk itu deh. Kayaknya yang saya lagi gelisah banget tuh feodalisme. Saya pasti bakalan marah-marah banget soal hentikan nih semua. Kita harus bilang siap terus. Kita harus bilang mohon izin terus. Kita harus ngasih jalan apa di tetot-tetot, patwal segala macem. Kayaknya saya bakal banyak marah-marah di situ deh. Kepatuhan yang berlebihan. Jadi kita nggak bisa mikir Quotes of the bebas. day. Kepatuhan yang berlebihan. Benar. Oke. Bivitri, Savitri. Iya. Gokil. Biasa. Terima kasih Kak Bivitri sudah mampir ke Meet the People. Ini adalah episode perdana dan langsung Kak Bivitri langsung membahas 100 harinya Pak Prabowo dan Gibran. Semoga ini juga bisa didengarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran atau Mas Gibran ya? Kak Gibran. Kak Kawapres ya. Wah, Kawapres semoga bisa didengar jadi masukan dan yang paling penting buat teman-teman semuanya, anak-anak muda di luar sana, yuk kita membangun bangsa ini dengan yang tadi, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang populis, tapi kebijakan-kebijakan yang fundamental. 100 hari bukan waktu untuk memberi vonis, tapi sudah cukup untuk kita mengajukan pertanyaan. Dan memberi pertanyaan adalah hak kita semua, hak rakyat biasa. 100 hari ini bukan akhir, ini baru awal dari perjalanan panjang. Tapi jika langkah pertama adalah fondasi, rakyat berhak memastikan bahwa fondasi itu haruslah kokoh atau bersiap untuk terus menagih. Karena seperti yang sering saya katakan, pemimpin boleh membuat janji, tapi rakyat punya hak untuk terus bertanya. Dan kita tidak akan berhenti bertanya.